Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wal khair wa syarru min masyiatillah. La haula wa la quwata illa billah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kita kepercayaan untuk menikmati hari-hari kita, waktu kita yang masih di dalamnya kita melekat dari ruh dan jasad. Masih diberikan kepercayaan kita dengan melekatnya iman dan Islam serta kesehatan. Bersyukur kita sekarang berada di bulan di mana dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita masih bisa menghadiri rutinitas yang insya Allah kita ingin menjaganya untuk senantiasa istiqomah di dalamnya. Mudah-mudahan dari rasa syukur kita yang kita utarakan, yang kita ungkapkan secara zahir dan batin menjadi alasan kiranya Allah akan menambah lagi kenikmatan-kenikmatan itu dan menjaganya, melindungi kita dari segala macam bahaya terkait dengan bahaya jasadiah dan batiniah serta iman dan Islam kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang terbaik, yang terpilih, yang pantas untuk dirindu dan dicinta serta mendapatkan syafaatil uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada dikatakan di dalam kitab Ta'riful Huquqil Mustafa, wa min alamati mahabbati Nabi sallallahu alaihi wasallam kathratu dzikrih lahu faman ahabba syai'an aktsaru dzikrahu wa minha kathratu syauqihi ila liqa'ih fa kullu habibin yuhibbu liqa' habibih. Di antara tanda kita cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seringnya kita menyebut barang siapa yang mencintai sesuatu maka ia akan sering menyebutnya, sering mengulangnya, menceritakannya, merindukan dalam zahir batinnya. Itu kalau cinta. Maka ia akan sering menyebutnya, dan di antara tanda cinta itu adalah besarnya rasa rindu untuk bertemu dengannya. Karena setiap kekasih pasti sangat ingin bertemu dengan kekasihnya. Ini bukti bahwa kalau kita ngaku cinta Nabi, ngaku cinta orang-orang terkasih yang sering kita impikan berjumpa dengannya, itu kita sering nyebutin namanya, kita sering menceritakan tentang, duduk bersama untuk membahas apa-apa yang pernah dilontarkan dalam kebaikan menuju akhirat. Nah, ini bukti kalau cinta itu nggak pengen jauh. Tapi kalau cintanya cuma basa-basi, cuma pengen kelihatan sama, nah ini namanya cinta yang palsu, cinta yang nggak perlu untuk ditanggapin. Karena seringkali ketika orang merasa dirinya cinta tapi tidak terbukti, maka yang dicinta itu akan menolak kata-kata yang manis keluar dari dirinya karena penuh dengan kepalsuan. Siapa yang nyangka kalau orang ngaku demen di belakang beda sikap, ya. Jadi nggak ada yang bisa ditipu, terutama kalau sudah pergi ke alam roh atau mengetahui bagaimana keadaan setelah kematian. Kejujuran itu nampak setelah semua terlepas dari jasad. Jadi siapa-siapa orang yang biasanya ngomong manis ternyata di belakang jelek. Siapa-siapa orang yang dihasut jelek ternyata baik, ternyata bagus akhlaknya, tulus cintanya. Nah, ini bakal kelihatan kejujuran itu setelah datangnya kematian, yakni terlepasnya ikatan ruh kepada jasad. Kalau orang lagi beralasan sekarang boleh aja, lagi hidup di dalam pengadilan misalnya,
atau di dalam situasi interogasi ditanyain, lu yang ngambil duit, lu yang nyolong, enggak. Berani sumpah? Berani. Boleh aja dia mendustai dirinya atas perilakunya. Tapi besok waktu kita kelepas sama jasad, pas ngelihat gimana hakikatnya kejujuran itu ternampak tanpa kata-kata, isinya cuma penyesalan. Ya Allah, selama ini ternyata si fulan telah menyakitiku, padahal sepanjang hidupnya bersama denganku. Tuh. Jadi kalau kita ngaku katanya umat Nabi, tapi seringkali nyakitin Nabi dengan sikap-sikap yang di luar dari anjuran, di luar dari himbauan, keluar dari ancaman-ancaman, itu siap-siap besok kita bakal malu sendiri. Ngakunya cinta, tapi di belakang nyakitin. Ngakunya perlu, tapi di belakang mengabaikan. Jangan sampai ya semua itu terlambat dikala kita sudah tidak bisa lagi berkata dengan alasan apapun. Ya Allah, aku sibuk. Ya Allah, aku hanya bercanda. Ya Allah, udah nggak bisa. Udah nggak ada alasan lagi. Lagi ditanyain temennya, terus selama ini yang ngambil ya, terus selama ini nyakitin main belakang ya. Dia udah nggak bisa lagi ngomong, enggak, bukan gua, udah nggak bisa lagi. Karena rekamannya jelas. Nah begitu ketika ruh keluar dari jasad, semua nampak kejujuran itu tanpa kata-kata. Bayangkan gimana alam ruh bisa membaca semua fenomena kehidupan kita dari A sampai Z, tidak luput ya. Kalau kita lagi ngomong kan ada yang kelupaan, ntar lu yang di belakang gak kelihatan kan, urusan lu yang di samping gak kelihatan, tapi pas udah mati dari A sampai Z, akhlaknya dia terhadap kita itu nampak semua. Di belakang ngomongin gimana, di depan ngomong ngadepinnya apa. Ini jangan sampai penyesalan itu terjadi ketika kata-kata sudah tidak berlaku lagi. Ya maaf juga udah gak berlaku. Maafin gue ya, udah lama nih nggak bisa ngomong gitu. Maafin ya, selama ini gue tahan-tahan diri. Jadi udah gak berlaku ya. Jadi selama ini yang ngambil duit lu rupanya. Kita kan kalau lagi ada orang ngambil itu atau menzalimi hak saudaranya, kadang-kadang orang tuh berdalih ya, karena nggak nampak di depan mata. Bisa aja alasan begitu, bisa dia menang. Sedangkan orang yang diadukan itu atau yang terasa zalim itu hanya mengadu kepada Allah. Ini jangan sampai besok waktu lagi penyesalan langsung sabetan hukuman dari malaikat. Apalagi kalau udah meninggal ya. Waktu malaikat nanya man rabbuka aja, kita udah nggak bisa jawab. Nauzubillah. Kenapa? Karena kemunafikan yang dialami dalam seseorang yang dusta cintanya itu bakal mengalami kegagapan saat malaikat bertanya. Waman nabiyuka, ya, wama kita buka. Jadi kalau orang jarang melatih dirinya secara jasad untuk menyentuh alam rohnya, itu besok akan terasa keluh. Karena malaikat besok nanyanya itu bukannya cara kita nanya nih. Mansur, jadi sini man rabbuka. Jadi bukan begitu nanya. Itu pertanyaan malaikat seperti gemuruh, geluduk petir yang menyambar kerasnya. Jadi datangnya bukan kayak orang santai begitu, enggak. Bukan lagi kayak orang ujian, menegangkan. Tapi kalau hati kita kokoh, kuat, gigih untuk mempertahankan akidah dalam keadaan apapun, kita bisa jawab Allahu Rabbi. Itu. Nah itu bisa dilatih dengan kebiasaan. Kalau kita kebiasaannya nggak ingin mendustai diri kita antara kita sama Allah, itu bisa kejawab dengan sendirinya. Tapi kalau kita mendustai itu, Allah nggak melihat, orang nggak ada yang tahu. Hati-hati tuh. Itu namanya melatih diri untuk bermaksiat kepada Allah dalam konteks mengelupkan lidahnya di saat di alam kubur kelak. Dia sendiri yang bikin. Dia yang bikin lisan jawaban itu keluh. Jadi nggak gampang. Ya, makanya salah satunya sering-seringin kita ingat Allah, takut sama Allah, banyak istighfar, zikir, karena semuanya akan ada pertanggungjawabannya. Kalau kita ngaku cinta Nabi, ingat pas lagi maulid kayak begini, ya kita ikut bergembira, ikut
menjalankan segala bentuk kesunahan-kesunahan yang Nabi suka, gitu. Ya, bukan ngikut euforianya dalam kemaksiatan. Ada acara maulid loh, kayaknya ada konsernya. Konsernya sama. Katanya Ayu Ting Ting. Maulid ngundang Ayu Ting Ting. Ya kan? Ini kira-kira gimana konsepnya? Kata-kata cinta ini tidak dibalut dengan keseriusan agama. Itu orang tuh kalau ngomongin agama kan harusnya tertib, tertata, nggak bisa nyampur aduk sama kemaksiatan, nggak bisa nyampur. Ya, la talbisul haqqa bil batil. Jadi nggak bisa tuh. Yang namanya kebatilan dibalut dengan yang hak itu nggak bisa. Kebatilan itu nampak batilnya, nggak bakal bisa nyampur. Air sama minyak nggak bakal nyampur. Kotoran sama minyak wangi apalagi. Ya, bisa. Ini kelasnya beda kan. Kita ini lagi zikir di sini mah sebagai ujian. Ada aja jawaban itu orang. Ini ujian untuk batin kita. Kita mau zikir, Ustaz. Jadi kalau lagi ada konser mah itu untuk ujian kita. Begitu jawabnya. Biarin dah. Ya, sambil dangdut jalan, tangan begini-begini juga nih. Jadi di sini acara katanya orang lagi ngadain apa? Syukuran maulid, kan? Majelis-majelis zikir. Tapi apa? Dibarengi dengan kemaksiatan. Ini nggak sinkron, nggak nyambung. Akhirnya itu bagian dari dusta terhadap agama. Imam Ma'ruf Al-Kharqi rahimallahu berkata, "Man qara'a Maulidur Rasul ala darahimi maskukatin fiddatan kanat aw zahaban wa khalatat tilka ad-darahim ma'a ad-darahim al-akhar waqa'at fiha barakah wa la taftaqiru sahibaha wa la tafarahu yadu bi barakatin qira'ati maulid." Di sini Imam Ma'ruf Kafi rahimahullah berkata, barang siapa yang membacakan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam pada dirham yang dicetak, baik berupa perak maupun emas, kemudian mencampurkan dirham tersebut dengan dirham lainnya, maka akan turun keberkahan padanya. Pemiliknya tidak akan menjadi fakir dan tangannya tidak akan kosong berkat membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menceritakan keutamaan, keagungan, bagaimana manusia mulia itu hadir di tengah kita, itu menumbuhkan kebarokahan dari setiap apa yang kita miliki. Kalau aja itu maulid dibaca, kita dalam keadaan khusyuk tentunya. Uang dirham di sini, yang tadinya kita bawa dikit, lalu di rumah kita campur sama yang lain, itu jadi barokah. Ini kalau kata Imam Ma'ruf Al-Kharqi. Ya. Di dalam kitab I'anatul Talibin, di dalam babun nikah, beliau menceritakan tentang ini. Jadi orang kalau lagi baca maulid, dengerin, khusyuin, ya, hayati, cari makna-makna yang membuat indahnya kita bercengkrama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kisah-kisahnya. Karena beliau kan kangen banget sama kita. Ini kita kira-kira pantas nggak yang dikangenin ini? Gitu. Responnya waktu diceritain kisah-kisahnya gimana? Ada nggak tuh hati ini rindu sama saya? Kira-kira kalau ngelakuin ini Nabi marah nggak ya? Nabi sayang nggak? Makanya waktu lagi mahalul qiyam banyaknya itu penghayatan diri bahwa Rasulullah SAW hadir. Itu penghayatan namanya. Ya, hadir itu kan bagaimana kitanya. Kalau kitanya merasa khusyuk sendirian aja bisa merasa diri kita dihadiri oleh orang tua kita, oleh guru kita, orang-orang yang telah mendahului kita dalam usia yang udah lama meninggalkan kita. Itu kayak bisa gitu. Itu tergantung penghayatan. Lalu kita kirimkan suratul Fatihah sampai kita merasa dekapan rindu itu beda. Orang tuh kalau lagi ngirimin sesuatu, dia jawab terima kasih apa enggak, beda. Kenapa? Karena kita udah ngirimin. Paham nggak? Dia belum mengucapin terima kasih belum. Kita ngirimin bakso nih sama tetangga kita yang katanya musuh misalnya, atau yang katanya jarang ketemu, bukan musuhan dah. Kita sayang sama dia misalnya. Kita kirimin bakso, kita kirimin apa? Martabak. Kira-kira waktu kita kirimin itu hati kita gimana? Hati kita tuh rasa beda. Padahal kita belum pernah sampai menyentuh kalimat dari saudara kita. Itu yang nyata, alam keadaan, alam zahir nih. Ini kita masih hidup. Gimana ketika alam yang melebihi dari jangkauan zahir kita? Gitu. Makanya kalau kita berdoa, ya, lagi ngirim hadiah, sholawat, khusyuk, coba tadaburin, ya Allah, kirimkan apa-apa yang baik untuk mereka. Karena mereka udah ngarepin apa? Ngarepin doa. Dan keutamaan doa itu melebihi dari ambang batas
materi duniawi. Apa yang dia punya? Emas, duit, juta, 2 juta, mobil, bisa dikirimin ke dia? Nggak bisa. Harapannya cuma doa, keikhlasan dari apa yang kita tuturkan. Nah itu coba kalau lagi datangnya hari kita khusyuk ini, kita kirimkan untuk almarhumin. Kita seolah-olah mendekap mereka dalam keadaan kita ikhlas berdoa. Itu sama seperti mana hadirnya kita dalam membacakan atau mendengarkan kisah-kisah Maulid Rasul. Membaca itu punya fadilah nih. Yang baca di sini beliau kan man qara'a Maulid Rasul. Siapa yang membaca? Berarti kalau kita ingin dapat keberkahan membaca, dengerin yang baik. Jadi kalau ada Maulid, dengerin yang baik. Coba pengen lihat sambil dibaca Arabnya, kita cari makna artinya, terjemahannya. Supaya apa? Ada pendalaman, penghayatan. Nah, kualitas pendengar yang begitu itu sama pembaca. Malahan kalau pembaca itu kagak paham, artinya kita yang ngedengerin paham, banyakan kita pahalanya. Artinya di situ adalah penghayatan, pentadabburan. Ya, kayak orang baca Quran nih, pahalanya sama. Nah, yang dengerin bisa sama. Kalau diem, kalau khusyuk mentadabburi ayat-ayatnya Allah, sama sama yang ngebaca. Kita lagi nggak punya wudhu, kedengeran lantunan ayat suci Al-Quran misalnya di mana, kita khusyuk ya dengerin, itu pahalanya sama kayak kita baca. Apalagi kita paham maknanya. Yang dimaksud supaya kalau ada kalimat-kalimat mulia yang hadir di tengah-tengah kita, coba kita khusyukkan diri kita. Itu jangan cuma sekedar dia yang baca ini, gua mau dengerin aja. Jangan cuma sekedar gitu. Intinya kalau cuma begitu nggak dapat pahalanya. Dari tadi nih Bang Dul misalnya baca apa yang zikir-zikir. Kalau kita khusyuk, kita dengerin, kita tadabburin, kita aminkan misalnya, sama beliau yang membaca. Gitu. Sama kalau kita begini juga nih. Ini lagi taklim nih, mau tahu pahalanya guru sampai sama murid itu kagak? Khusyuk ini. Makanya jangan main-main supaya pahala kita itu sejajar. Gitu. Kehadiran kita itu bisa satu sama rata. Jadi nggak timpang ke sono kemari, enggak. Guru kalau lagi ngasih tahu, tolong dengerin. Itu sebetulnya karena sayang. Karena dia cinta, jangan sampai kerugian yang dihadirkan itu dia tidak apa istilahnya ngerasa untung. Yang ada makin rugi, malah makin hisabnya berat. Ya, mungkin bisa nyakitin gurunya, bisa bikin kesel, lagi ngajar dia main-main. Nah ini kalau mau tahu konsepnya bagaimana pahala itu bisa hadir, bisa sama, coba tadabburi. Semuanya itu perlu penghayatan.